Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan menekan kegembiraan di dalam hatinya dan keluar dari aliran manusia. Dia perlahan berjalan menuju meja batu yang agak istimewa ini. Setelah melihat aksinya, aliran manusia di sekitarnya tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Langkah kaki Xiaoyan berhenti di depan platform batu. Matanya tertuju ke Greenwood Celestial Vine. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengulurkan tangannya ke arah itu. Tepat ketika tangan Xiaoyan hendak menyentuh Greenwood Celestial Vine, angin tajam tiba-tiba melayang di udara ke arahnya. Kekuatan angin bahkan menyebabkan rambut di tangan Xiaoyan berdiri dengan kaget. Xiaoyan merajut alisnya saat dia merasakan ketajaman ini. Sebuah pikiran melewati hatinya, dan api berwarna hijau segera melonjak keluar dari dalam roh penerimaan. Setelah itu ia dengan cepat bergerak melewati beberapa jalan ki sebelum tiba-tiba terlepas dari tubuhnya dan dengan cepat melilit tangannya yang menarik. Hah? Seketika tangan Xiaoyan dibungkus oleh api berwarna hijau. Seruan terkejut tiba-tiba terdengar. Angin tajam itu segera dimusnahkan. Setelah berhasil menarik tangannya, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk menatap pria berjubah abu-abu di depannya. Pada saat ini, pria berjubah abu-abu itu wajahnya terguncang saat dia memandang Xiaoyan. Ketika tatapan Xiaoyan menyapu mata orang lain, dia sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa mata pihak lain benar-benar dipenuhi dengan cahaya merah aneh yang dicampur dengan keganasan. Xiaoyan tidak terbiasa dengan cahaya merah semacam ini. Selama seseorang berlatih untuk waktu yang lama dalam menara pemurnian ki api langit, kondisi seperti itu akan muncul. Biasanya, ini disebut racun api yang menyerang tubuh seseorang. Namun hanya ada sedikit cahaya merah di mata orang-orang yang dia lihat beberapa hari yang lalu. Di sisi lain, orang di depannya, keseluruhan matanya tampak dipenuhi dengan cahaya merah. Jelas, racun api telah menyerbu jauh ke dalam tubuhnya. Invasi serius racun api dalam tubuh seseorang adalah yang pertama yang telah dilihat Xiaoyan sampai sekarang. Jika Anda tidak membeli, jangan hanya menyentuh secara acak. Pria berbaju abu-abu itu mengedipkan mata merahnya saat dia dengan dingin melirik Xiaoyan. Setelah itu dia berbicara dengan lemah ketika menarik jari-jarinya yang ditempatkan bersama tampak seperti pisau. Xiaoyan sedikit geli dengan sikap pria berpakaian abu-abu ini. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya di dalam hatinya. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang di sekitar menghindari orang ini. Pembeli sebenarnya hampir diserang ketika dia melihat barang dagangan. Terlepas dari seberapa tinggi peringkat item yang dia tampilkan, kemungkinan besar hampir tidak ada orang yang berani membelinya. "Siapa bilang aku tidak membelinya?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan menyilangkan tangan di depan dadanya dan menjawab dengan nada acuh tak acuh. "Jangan bayar saya dengan bibir Anda. Jika Anda ingin membeli, Anda bisa mengeluarkan kartu api untuk membelinya. Berdebat di sana-sini dan membuang-buang waktu," ucap pria berjubah abu-abu itu. Perasaan kesal melintas di pupil matanya yang memerah. Tangan pria berpakaian abu-abu itu tiba-tiba menghantam meja batu ketika dia berbicara dengan marah.
invasi racun api ke dalam tubuhnya sebenarnya seserius ini. Bahkan pikirannya telah terpengaruh olehnya, umam Xiaoyan. Xiaoyan tidak peduli tentang teguran marah pria berpakaian abu-abu itu. Wajahnya menjadi sedikit lebih serius. Itu benar-benar tak terduga bahwa racun api dalam menara pemurnian ki api langit sebenarnya sekuat ini. Tampaknya dia harus lebih berhati-hati ketika dia berlatih di masa depan, meskipun dia memiliki inti api teratai hijau yang melindungi tubuhnya. "Berapa biaya anggur hijau ini?" tanya Xiaoyan. Xiaoyan menunjuk pada anggur hijau kayu surgawi itu yang aneh dan bertanya dengan samar. Dari bagaimana pihak lain menempatkannya di tempat yang paling menarik, orang bisa mengerti bahwa orang ini benar-benar mengetahui kelangkaan benda ini. Oleh karena itu, kemungkinan akan ada beberapa kesulitan jika Xiaoyan ingin dengan ceroboh mendapatkannya seperti di masa lalu. 400 hari energi api. Pria berpakaian abu-abu menjawab dengan suara dingin. Saat suara pria berpakaian abu-abu mengucapkan kata-kata itu, seluruh area tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan yang mereka masing-masing gunakan untuk melihat satu sama lain adalah seperti yang mereka gunakan untuk melihat orang gila. 400 hari. Jumlah besar semacam ini adalah sesuatu yang sebagian orang mungkin tidak dapat memperolehnya dalam 1 tahun atau bahkan 2 tahun. Apakah makan orang ini tidak sedikit berlebihan? Meskipun mereka juga bisa melihat bahwa anggur hijau ini sedikit unik, pasti tidak akan ada yang percaya bahwa itu bernilai 400 hari energi api. Di bawah harga setinggi langit, lupakan pengamat di sekitarnya. Bahkan Xiaoyan juga tanpa sadar menggerakkan mulutnya. "Aku takut itu sedikit mahal, bukan?" Xiaoyan menelan napas dan tercekat di dadanya sebelum berbicara dengan cemberut. "Meskipun aku tidak tahu apa sebenarnya Greenwood Celestial Vine ini, 2 hewan ajaib kelas Douwang bertarung sampai mati karenanya. Itu cukup untuk membuktikan nilainya. Selain itu, untuk mendapatkannya, saya hampir membuang hidup saya. Karena itu, 400 hari energi api tidaklah mahal. Jika Anda benar-benar tidak mampu membelinya, silakan pergi. Jangan ganggu saya melakukan bisnis," ucap pria berjubah abu-abu itu. Pria berjubah abu-abu itu melirik Xiaoyan dan menjawab sebelum melambaikan tangannya. Meskipun pria berpakaian abu-abu itu berbicara dengan mudah, kata-katanya masih menyebabkan kerumunan di sekitarnya agak terguncang. Menyambar sesuatu dari tangan 2 binatang ajaib kelas Douwang, orang ini memang layak menjadi orang paling gila di Akademi Dalam. Beberapa kejutan serupa juga melintas di mata Xiaoyan. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat pria berpakaian abu-abu itu memiliki keseriusan tambahan. Xiaoyan bertanya pada dirinya sendiri dan tahu bahwa jika dia benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri dalam berhasil merebut objek unik semacam ini dari tangan 2 binatang ajaib kelas Douwang. Orang di depannya ini mungkin sombong dan liar, tetapi dia memang memiliki sarana untuk melakukannya. Bisakah kamu mengubahnya menjadi sesuatu yang lain? Misalnya menukar barang lain dengan itu. "Saya tidak dapat mengambil 400 hari energi api," ucap Xiaoyan. Xiaoyan ragu-ragu sejenak. Greenwood Celestial Vine adalah unsur utama dalam menyempurnaan Ground Spirit Full. Terlebih lagi, jika dia ingin berhasil menelan Fallen Heart Flame, Ground Spirit Pill adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan semua bahan obat yang diperlukan dan inti monster yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh tanah di tangannya sebelum dia mendapatkan Fallen Heart Flame. Jumlah bahan obat yang dibutuhkan untuk menyaring Ground Spirit Pill mungkin tidak besar, tetapi semuanya adalah barang yang sangat langka. Ambil salah satu contoh, Greenwood Celestial Vine. Jika dia membiarkannya lewat hari ini,
Xiaoyan tidak tahu persis kapan dia akan menemukannya lagi. Karena itu secara alami ia tidak akan mudah menyerah. Ya, kamu bisa. Saya membutuhkan teknik Do kelas D. Apakah Anda punya? Pria berpakaian abu-abu itu tidak ragu sehubungan dengan saran Xiaoyan. Dia membuka mulutnya dan mengubah tuntutannya. Namun harga ini sekali lagi menyebabkan Xiaoyan dan siswa di sekitarnya menjadi sedikit terdiam. Teknik Do kelas D, kemungkinan tidak ada banyak siswa di akademi dalam ini yang memiliki teknik Do kelas itu. Tentu saja Xiaoyan memang memiliki semacam teknik Do kelas D. Selain itu adalah tipe kelincahan teknik Do. Namun teknik ini juga sesuatu yang perlu dia praktikan, tetapi tidak punya waktu untuk melakukannya. Memintanya untuk menggunakannya untuk menukar Greenwood Celestial Vine membuatnya merasa seolah memotong dagingnya. Wajah Xiaoyan berubah-ubah karena terus berubah dengan cepat untuk sementara waktu. Di bawah fokus tatapan di sekitarnya, dia menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, "Aku juga tidak bisa mengeluarkan teknik Do kelas D," ucap Xiaoyan. Pria berpakaian abu-abu itu melirik Xiaoyan dengan jijik. Dia terlalu malas untuk mengatakan apapun, karena dia langsung menutup matanya sekali lagi dan mengabaikan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan dihina, orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mengeluarkan tawa rendah. Mereka merasa bahwa tindakan Xiaoyan ini membuat diri Xiaoyan menjadi lucu. Dia memang memiliki temperamen aneh. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengabaikan tawa di sekitarnya dan tidak hanya pergi begitu saja. Setelah berdiri lama di depan meja batu, sebuah pikiran tiba-tiba mengguncang hatinya. Tatapannya perlahan menyapu tubuh pria berpakaian abu-abu itu. Sekitar 2 menit setelah tatapan Xiaoyan menyapu pria berpakaian abu-abu itu, kekuatan yang kuat yang mengandung kemarahan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh pria berpakaian abu-abu. Di bawah sapuan kekuatan yang kuat ini, ekspresi para siswa di sekitarnya yang mengamati situasi berubah secara drastis ketika mereka buru-buru mundur. Si bodoh ini akan kurang beruntung. Dia benar-benar membuat marah Lin yang gila itu. Dia layak mendapatkannya. Dia jelas tahu bahwa orang itu memiliki kesabaran terburuk di seluruh akademi dalam. Tetapi dia benar-benar berani membuang waktu. Bukankah dia mau meminta pukulan? Ucap percakapan pribadi. Para siswa di sekitarnya tanpa sadar merasakan beberapa kebencian karena terlibat dalam kekacauan. Pada saat itu keluhan dan cemoohan terdengar. Di bawah amarah yang kuat dari pria berpakaian abu-abu itu, ekspresi Xiaoyan juga sedikit berubah saat dia mengambil langkah mundur. Hatinya sedikit terguncang. Dari hanya melihat Qi ini, tampak bahwa kekuatan orang ini kemungkinan besar di atas bintang 7 Dowling. Mata orang itu yang tertutup rapat sekali lagi perlahan dibuka. Matanya memerah dan dirinya mengandung kekerasan dan kemarahan. Dia menatap Xiaoyan dan bertanya dengan suara gelap dan dingin, "Apakah Anda ingin meminta pukulan?" ucap Lingyan. "Aku tidak ingin bertarung, namun saya cukup tertarik dengan tanaman hijau ini." Xiaoyan mengangkat bahu dan tertawa pelan. Keluar dari area perdagangan dalam 1 menit. Pria berpakaian abu-abu itu menghirup udara dalam. Suaranya mengandung kemarahan dan kekerasan yang ditekan saat bergetar. "Aku tidak punya energi api 400 hari, dan aku tidak punya teknik Do kelas D." Xiaoyan menggosok kepalanya merasa jengkel. Namun sebelum semua kata-katanya terdengar, aura pria berpakaian abu-abu benar-benar meletus. Orang itu tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan. Kedua matanya memerah saat angin tinjunya yang tajam hampir merobek udara. Ada bayangan tinju merah pucat di sepanjang jalan yang diayunkan di tinjunya. Kekuatan agresif yang datang ke Xiaoyan menyebabkan ekspresinya berubah.
Tubuhnya bagaimanapun tetap lurus ketika matanya yang hitam pekat memandangi sepasang mata yang telah terkorosi oleh racun api. Suara tenang perlahan-lahan dipancarkan. Namun, saya dapat membantu Anda mengeluarkan racun api di tubuh Anda, ucap Xiaoyan. Pria berjubah abu-abu itu yang dibungkus oleh doki merah yang redup tiba-tiba berhenti tepat ketika jaraknya sekitar 2 inci di depan wajah Xiaoyan. Kamu, apa yang kamu katakan? Kemerahan cerah di matanya redup sedikit ketika pria berpakaian abu-abu membuka mulutnya dan bertanya dengan suara yang agak bergetar. Jari Xiaoyan dengan lembut menyentuh kepalan di depannya. Setelah itu, dia perlahan meletakkannya. Xiaoyan langsung menatap pria yang tampaknya cukup kuat di akademi dalam ini dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan membantumu mengeluarkan racun api di dalam dirimu dan kamu memberiku anggur hijau ini. Apa yang Anda katakan dengan transaksi ini?" ucap Xiaoyan. Ekspresi pria berpakaian abu-abu itu berubah drastis ketika dia sekali lagi mendengar suara Xiaoyan. Xiaoyan tidak peduli tentang bentrokan di dalam hati pria berpakaian abu-abu itu. Dia memasukkan tangannya ke lengan bajunya dan diam-diam menunggu jawaban pihak lain. Area perdagangan yang bising ini telah menjadi keheningan sementara. Banyak tatapan menembak ke tubuh Xiaoyan sambil membawa beberapa kejutan. Orang ini benar-benar menaklukkan orang paling gila di akademi dalam. Itu benar-benar agak sulit dipercaya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.